Jumpa bersama saya Fitri Megantara dalam program Sri Kandi, program yang akan menghadirkan sosok perempuan yang tidak hanya berprestasi, tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat dan tentunya menginspirasi. Sri Kandi kali ini menyapa Anda dari luar studio, tepatnya saya berada di sebuah coworking space, tempat kaum muda zaman sekarang menjalankan bisnis mereka. Nah, Sri Kandi episode kali ini akan menghadirkan dua perempuan milenial Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Pemirsa, Sri Kandi muda yang pertama yang akan saya hadirkan mengawali usahanya dengan tujuan yang mulia, yaitu mensejahterakan petani. Melalui teknologi digital, ia memangkas rantai distribusi dan membuat harga sayur serta buah menjadi lebih bersahabat. Langsung saja saya akan temui CEO Sayur Box, Amanda Cole. Hai Amanda, apa kabar? Lagi sibuk banget nih ya kayaknya kegiatannya. Nah, ini mengenai Sayur Box kita akan berbincang-bincang ya. Karena Sayur Box ini Amanda sendiri masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30. Karena Sayur Box ini dianggap memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat. Respon dari Amanda seperti apa sih? Ya sebenarnya kita sangat berterima kasih sama Forbes dan yang bangun Sayur Box itu tim kita dari awal. So thankful for them too. Ini sebenarnya I'm speaking on behalf of the team ya. And yeah, hopefully kita bisa continue to grow, continue to provide safe food untuk customer kita dan juga bantu petani-petani dapetin akses ke market di Indonesia. Ya, jadi ini adalah kerja tim ya Amanda ya. Tapi kan penasaran juga kemudian orang-orang mengetahui awal mula dari bisnis ini seperti apa sih? Ide apa sih yang kemudian ada dalam pikiran Amanda sampai keluarlah bisnis Sayur Box? Iya, jadi sebenarnya kalau Sayur Box sih aku mulai berkebun itu mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Di situ sempat berbincang-bincang sama petani-petani di daerah Sukabumi waktu itu kebunnya. Jadi aku lihat sih kayak problemnya petani itu mereka nggak ada akses ke market. Hampir 50% produk mereka itu mereka nggak tahu mau jual kemana. Jadi sebenarnya awal mulai itu kalau dari segi petani di situ, dari segi konsumennya itu mereka harga kan jadi mahal kan karena rantai distribusinya panjang gitu. Jadi kita juga mau kasih harvest sebenarnya yang harganya nggak terlalu mahal, tapi juga kualitasnya bagus dan konsumen juga bisa lihat ini sebenarnya dari kebun mana sih. Kalau bisa lihat di aplikasi kita ini kebunnya dari mana, apakah produknya produk organik atau hidroponik, dan yang pasti kita sangat mengutamakan itu quality dan safety of the produce. Jadi sebetulnya mendengarkan dari dua pihak ya, konsumen didengarkan, produsen dalam hal ini petani juga didengarkan. Nah, sebelum kita berbincang, kita akan lihat juga nih mengenai tayangan berikut ini bagaimana pengepasan ataupun penyiapan sayur dan box di Sayur Box.
Pemirsa dan juga Amanda, tadi kita sudah lihat tayangan bagaimana penyiapan sayur dan juga buah di Sayur Box. Sempat tidak ada kesulitan untuk menggandeng petani yang mungkin sebelumnya memasarkan dengan cara konvensional, kemudian ditawarkan cara baru dari Sayur Box atau gimana? Ya sebenarnya yang kita lihat isunya itu susah buat petani untuk dapat akses ke market. Jadi sebenarnya dengan kita ada di situ, kita nggak mau petani ribet, kita akan beli dengan harga yang lebih fair. I mean so far belum ada any big resistance sih, gitu. Jadi semua petani bekerja sama dan juga welcome ketika kemudian digandeng dengan Sayur Box jadi ya? petani-petani yang juga kita udah gabung dengan Sayur Box sekitar 2-3 tahun lalu pas kita mulai sampai sekarang masih menyuplai buah sama sayur buat tadi. Dan memang yang paling menarik adalah bagaimana cara Sayur Box ini memutus ataupun memangkas rantai distribusi sehingga kemudian produk dari petani bisa sampai cepat ke konsumen seperti itu. Ini gimana sih, ada semacam resisten nggak sih karena kemudian memangkas rantai distribusi itu? Resisten pasti ada, kayak dengan bisnis dimanapun kalau kita ngambil market, someone's market itu pasti bakal ada friction, bukan hanya di bagian kebun maupun di bisnis-bisnis lain gitu. But emang back to what we're trying to do, emang untuk create more transparency sebenarnya sih dalam rantai distribusi ini yang dari petani ke konsumen. Ada kriteria khusus tidak bagi petani yang dirangkul ataupun digandeng di Sayur Box? Enggak sih, emang sebenarnya kita pengen bikin as easy as possible buat petani-petani di Sayur Box, jadi nggak ribet. Petani emang harusnya kan fokus productivity biar supaya hasil panennya lebih bagus ketimbang nyari market sendiri. Jadi ya kita juga ngambil semua produknya, mau yang produk yang sangat bagus atau yang misalnya ada yang imperfect gitu. Kalau yang kurang bagus kita juga akan cariin market yang sesuai dengan produk-produknya itu. Tapi ya dari kita sih yang penting itu transparan, konsumen bisa lihat oh ini produknya di mana, dan yang penting juga produknya aman gitu. Kerjasamanya dengan kelompok petani atau petani secara individu juga bisa datang ke Sayur Box untuk menawarkan produknya dan untuk kemudian dipasarkan, didistribusikan? Iya, sekarang sih kita banyak kerja sama kelompok tani. Cuman mau petani individu pun, mau petani yang udah modern gitu, kita juga we're open for all types. Tapi kalau dari pantauan ataupun mungkin dari pengamatan Amanda selama Sayur Box kemudian muncul sekitar 2017, artinya sampai sekarang ada 3 tahun di 2020, impact-nya seperti apa sih bagi petani? Karena kan tujuan utamanya pertama adalah mensejahterakan petani. I guess the impact dari petani, kita commit untuk selalu beli at a fair price gitu. Kita nggak akan tekan harga. Kalau misalnya dari segi konsumen, I think yang kita pengen one of tujuan kita juga itu supaya sekarang konsumen bisa makan sehat gitu. Jadi become healthier, jangan makan barang-barang yang selalu di manufacture pabrik, olahan, towards kayak natural ingredients supaya Indonesia makin sehat sih. Menurut Amanda sendiri, achievement paling besar ketika kemudian sudah mendirikan Sayur Box berjalan sampai sekarang, apa achievement terbesarnya? Apakah penghargaan dari mana-mana atau apa? I guess kalau dari segi achievement, mungkin paling besar itu lebih ke impact yang kita create as a whole team ya. So kita lihat dari segi petani sebenarnya impactnya udah seberapa sih, sama untuk segi konsumen itu mereka happy nggak sih dengan service kita? Do our people now living healthier? And then and our employees gitu, are they happy? So kita lihat dari stakeholders semua yang ada di Sayur Box gitu ya.
happy, then that's the achievement is there. Oke, nah tapi kan kita lihat bagaimana sosok Amanda Cole ini sukses dengan sayur boxnya, itu kemudian menjadi impresi orang-orang. Sebetulnya ada pengalaman jatuh bangun nggak sih dalam berbisnis? Tahan dulu jawabannya, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Menurut aku sukses itu bukan end goal-nya gitu. No one will ever be successful, even yang kita kira Mark Zuckerberg gitu. So Bill Gates. I mean, success is how you live your life. You keep growing, and it's a process of growing kan sebenarnya.